Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Wanita bertopeng mengangguk dan suara yang menyenangkan terdengar. Dulu, leluhurmu menyatukan wilayah Dewa Benua Barat, wilayah Benua Timur, Benua Utara, dan Benua Selatan. Kemudian, untuk melindungi 4 benua, nenek moyangmu berperang melawan iblis di lautan iblis, dan akhirnya keduanya kalah. Dalam pertempuran itu, kematian dan cedera ras dewa kuno abadi mencapai 90%. Namun, setelah mereka kembali ke wilayah Dewa Benua Timur, mereka disergap dan akhirnya seluruh pasukan musnah. Mendengar ini, Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat, menggertakkan giginya dan berkata, "Senior, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya?" Wanita bertopeng itu berkata, "Ada 4 kekuatan, yaitu dinasti Benua Timur, dinasti Benua Selatan, dinasti leluhur Benua Utara, dan sekte Elysium yang bergabung untuk menyerang leluhurmu." Oke guys, sekte kebahagiaan di sini Mimin ganti nama ya, jadi Elysium. Nah, ini juga saran dari salah satu viewer ya. Oke, kita lanjut. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Cepat atau lambat, aku akan mencabut 4 kekuatan utama ini. Aku menyarankan kamu untuk menyerah saja." Wanita bertopeng itu berkata, "4 kekuatan itu seperti awan, kamu tidak bisa mengguncangnya." Setelah mendengarkan, Tanyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengubur kebencian di lubuk hatinya. Wanita bertopeng itu berkata lagi, "Orang suci ini mengingatkan kamu, jangan gunakan pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya di depan orang, kecuali keadaan darurat. Tentu saja, kamu dapat menggunakan tubuh tirani Hongmeng, karena ada banyak jenis ras manusia dengan ketinggian puluhan ribu kaki di alam leluhur tertinggi, dan tidak ada yang akan melihat identitasmu melalui tubuh tirani Hongmeng. Terima kasih senior telah memberitahuku. Junior ini akan mengingatnya." Tanyun menyelesaikan kata-katanya dan bertanya lagi, "Senior, apakah kamu tahu apa yang dimiliki leluhurku selain tubuh tirani Hongmeng, pembalikan waktu, sangkar ruang angkasa, dan sumber cahaya? Misalnya, apakah mereka tahu formasi pedang atau teknik pedang?" Wanita bertopeng itu memikirkannya dan berkata dengan jujur, "Orang suci ini belum pernah mendengar para dewa kuno abadi memiliki formasi pedang dan teknik pedang." Mendengar ini, Tanyun bingung. Karena nenek moyangku tidak tahu formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng dan teknik pedang Dewa Hongmeng, mengapa aku tahu? Tanyun bingung. "Senior, junior ini ingin bertanya tentang seseorang denganmu." Tanyun melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan magis, memadatkan gambar memori. Dalam gambar adalah pria parubaya berjubah warna-warni yang membawa pergi Sensubing. "Senior, bisakah kamu mengenali orang ini?" Tanyun menatap penuh harapan. "Aku tidak tahu," kata wanita bertopeng itu. Mendengar ini, mata Tanyun menunjukkan ekspresi kehilangan. "Baiklah, saatnya orang suci ini kembali ke kuil." Setelah wanita bertopeng itu berkata, tepat ketika dia akan pergi, Tanyun berkata, "Senior, tunggu sebentar." Wanita bertopeng mengangkat alisnya. "Senior, bisakah kuil Tianmen menerima murid?" Tanyun membungkuk sedikit. "Apakah kamu ingin menjadi murid di kuil Tianmen?" tanya wanita bertopeng itu. Tanyun mengangguk. Wanita bertopeng itu berkata, "Jumlah murid di kuil Tianmen telah mencapai 2 miliar, dan saat ini tidak butuh murid. Mengenai kapan harus merekrut, orang suci ini tidak tahu." Tanyun tampak penuh harap dan berkata, "Senior, bisakah kamu membantuku dan biarkan aku menjadi murid kuil Tianmen?" Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu berasal dari ras dewa kuno abadi, dan kamu adalah keturunan dari keluarga terkenal. Selain itu, aku hampir menghabisimu secara tidak sengaja sekarang. Bukannya aku tidak ingin membantu, tetapi aturan kuil Tianmen seperti gunung. Aku tidak dapat membantu." Junior mengerti. Tanyun tampak sedih.
Wanita bertopeng itu sedikit mengangguk dan naik ke udara. Ketika dia baru saja naik ke langit, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tubuhnya yang halus berhenti dan melihat ke bawah. Jika kamu tertarik pada teknik pil dan ingin belajar, aku dapat berbicara dengan guruku. Tanyun langsung segar kembali, sering mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Jangan buru-buru setuju, wanita bertopeng itu berkata. Guruku memiliki kepribadian yang aneh. Dia tidak puas dengan murid-muridnya, dan mereka semua diusir dari kuil Tianmen. Tanyin berkata, generasi muda akan melakukan segala daya untuk memenangkan hati gurumu. Baiklah, karena kamu berkata begitu, maka orang suci ini akan membantumu sekali. Wanita bertopeng itu berkata lagi, tetapi kamu harus tahu bahwa kamu masih bukan dari kuil Tianmen. Tidak ada cara untuk berlatih teknik di kuil Tianmen, kecuali jika kamu bisa mendapatkan persetujuan guruku. Maka guruku dapat membantumu menjadi murid kuil Tianmen. Pada saat ini, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain, Tanyin menyetujui semuanya, mengatakan bahwa tidak ada masalah. Di antara jari-jari batu giok wanita bertopeng itu, kilatan melintas. Perahu yang peringkatnya tidak bisa dilihat Tanyin muncul entah dari mana. Sudut rok wanita bertopeng itu terbang, dan setelah dia menaiki perahu, dia berkata, "Kamu naik juga." Tanyun naik ke udara dan terbang ke perahu dengan mantap. Segera, wanita bertopeng itu mengendarai perahu dan menjauh di pegunungan Shizu. Dalam perjalanan, Tanyun dengan hormat berkata, "Senior, junior ini tidak tahu apa-apa tentang kuil Tianmen. Dapatkah kamu menjelaskannya kepada junior ini?" Wanita bertopeng itu berkata, "Kuil Tianmen adalah kekuatan terbesar ketiga di wilayah benua barat selain dinasti leluhur Shizu dan sekte Elysium. Sekarang jumlah murid telah mencapai 2 miliar yang terbagi menjadi murid luar, murid dalam, murid elit, murid inti, murid jenius, murid langsung, dan murid suci. Ranah leluhur menjadi murid luar, ranah raja leluhur menjadi murid dalam, ranah kaisar leluhur adalah murid elit, ranah kaisar raja leluhur menjadi murid inti, ranah kaisar suci leluhur menjadi murid jenius, ranah Tao menjadi murid langsung, ranah dewa Tao adalah murid suci." Mendengar ini, Tanyun menatap wanita bertopeng itu dengan tatapan terkejut di matanya yang berbintang. "Senior, kamu adalah orang suci. Mungkinkah kamu adalah murid suci, seseorang dengan ranah dewa Tao?" "Iya." Ketika wanita bertopeng itu menjawab, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan ada sedikit kesepian di matanya yang indah, dan kemudian dia berbalik dan masuk ke kamar kerja di perahu. Tanyun dengan jelas menangkap kesepian sekilas di matanya, dan berpikir dalam hati, karena ada murid suci di kuil Tianmen, pasti banyak yang menjadi murid suci, dan statusnya di antara murid suci mungkin tidak tinggi. Ketika dia tidak bisa mengetahuinya, Tanyun berhenti memikirkannya. Dia melihat ke langit dengan harapan yang dalam di matanya yang berbintang. Pada saat ini, Tanyun memutuskan bahwa dia harus tinggal di kuil Tianmen dan mempelajari teknik pil dan senjata. Jika memungkinkan, Tanyun juga ingin belajar jimat dan formasi. Tanyun tahu bahwa hanya jika dia menjadi cukup kuat, dia dapat menemukan Shen Shubing dan membawanya pergi. Hanya jika dia cukup kuat, dia dapat membahaskan dendam puluhan miliar bawahannya yang dihabisi secara brutal. 3 tahun kemudian, di penghujung waktu kesatuan, matahari terbenam di gunung sebelah barat. Di ujung timur laut wilayah benua barat, ada laut biru yang tak berujung. Laut ini terbesar di wilayah benua barat. Ketika kekosongan bergetar, perahu berlayar ke langit di atas laut dan menuju kedalaman. Tanyun berdiri dengan tenang di tepi perahu, melihat ke bawah dengan pikiran yang mendalam di matanya yang berbintang. Dia memikirkan istrinya Shen Shubing yang tidak tahu di mana dia berada, dan juga memikirkan istri dan tunangannya yang masih berada di alam semesta rendah. Dalam 3 tahun terakhir, wanita bertopeng telah tinggal di ruang pelatihan. Tanyun dan dia tidak mengobrol. Setelah 20 hari lagi, kita akan tiba di mana gerbang Tianmen berada. Pada saat ini, di ruang pelatihan yang telah berdebu selama 3 tahun, ada suara surga, dan seorang wanita bertopeng melangkah keluar selangkah demi selangkah. Tanyun berbalik dan membungkuk pada wanita bertopeng. Wanita bertopeng itu mengangguk dan berkata, "Siapa namamu?"
Junior Tanyun. Wanita bertopeng itu menatap Tanyun dan berkata sambil berpikir, "Jika orang suci ini tidak salah, kamu seharusnya mengubah wajahmu." "Ya, senior." Ketika Tanyun berbicara, dia melepaskan teknik penyamaran dan segera mengungkapkan wajah tampannya. Dia terlihat agak heroik. Wanita bertopeng itu memandang Tanyun, dan setelah berpikir sejenak, lengan gioknya yang lembut dan tanpa tulang menjentikan ringan, dan seberkas sinar perak terbang ke arah Tanyun, berubah menjadi selip giok di depan Tanyun. Wanita bertopeng itu berkata dengan lembut, "Ini adalah aturan istana kuil Tianmen." Tanyun mengambil si batu giok dengan kedua tangan, melepaskan kesadaran ke dalamnya, dan mulai mengamati peraturan istana kuil Tianmen. Setelah Tanyun membaca peraturan istana Tianmen, dia sangat muak dengan salah satu peraturan. Aturan istana ini adalah bahwa jika murid sekte luar melanggar aturan, murid sekte dalam dapat mengeksekusi murid sekte luar secara pribadi dan hanya perlu melaporkannya. Demikian pula, jika murid dalam melanggar aturan istana, murid elit juga dapat mengeksekusinya. Alasan mengapa Tanyun jijik adalah karena dengan cara ini, seseorang dapat menggunakan aturan untuk menghabisi orang lain. Junior mengingatnya. Tanyun memegang slip giok di kedua tangan, mendatangi wanita bertopeng, dan dengan hormat menyerahkan slip giok kepada wanita bertopeng. Setelah wanita bertopeng menerima slip giok, dia menambahkan, "Tanyun, di kuil Tianmen ada beberapa murid tukang. Murid-murid ini bertanggung jawab untuk menambang, mengolah obat-obatan dan lain-lain. Karena kamu akan belajar dari guruku, jadi kamu bukan murid tukang. Namun, kamu terikat oleh aturan kuil. Apakah kamu mengerti maksudku?" Junior mengerti. Tanyun berkata, "Maksudmu jika junior melanggar aturan kuil, murid tukang juga bisa menghabisi junior?" "Itu benar." Wanita bertopeng itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ingat, terutama setelah kamu memasuki kuil Tianmen, kamu tidak bisa diam-diam mempelajari latihan apapun dari kuil Tianmen. Setelah kamu mempelajarinya, kamu akan dieksekusi." Junior mengingatnya. Tanyun berkata lagi, "Terima kasih, senior telah mengingatkanku." 20 hari telah berlalu. Wanita bertopeng itu mengendarai perahu dan membawa Tanyun ke langit. Di kedalaman pulau Dewa Tianmen, gunung yang berliku dan menjulang tinggi seperti punggung naga raksasa yang cukup mengejutkan. Tanyun membuang muka dan samar-samar bisa melihat bahwa sebuah monumen raksasa berdiri di atas gunung suci jauh di dalam pegunungan. Di monumen yang menjulang tinggi ada kata kuil Tianmen. Wanita bertopeng itu mengendarai perahu dengan kecepatan tinggi dan terbang ke puncak Tianmen dalam waktu singkat. Dua murid luar ranah dewa leluhur yang menjaga gerbang gunung membungkuk dalam-dalam kepada wanita bertopeng, dan mata mereka menunjukkan ekspresi kagum dari lubuk hati mereka. Wanita bertopeng itu membalik tangan dan mengeluarkan token. Segera, tirai cahaya kabur meletus dari token, menutupi kekosongan dengan radius jutaan kaki. Ketika kehampaan itu seperti riak air, gerbang dengan diameter 1 juta kaki muncul dari kehampaan yang diselimuti oleh tirai cahaya kabur. "Ikut dengan orang suci ini," wanita bertopeng itu berkata pada Tanyun, lalu menyingkirkan perahu dan berjalan dalam kehampaan. Tanyun mengikuti dengan cermat, dan saat dia memasuki koridor, dia merasakan aura menakutkan yang meresap dari dinding koridor besar dan mengunci dirinya sendiri. Sepertinya di koridor ini, formasi pertahanan yang sangat kuat telah diatur. Aura formasi itu sangat menakutkan. Tanyun diam-diam bergumam. Tirai tipis terpancar dari token di tangannya lagi. Segera sebuah gerbang surgawi kuno muncul di dinding di ujung koridor. Saat gerbang dibuka, kekuatan seperti ikan paus menelan sungai dan bulan menyelimuti Tanyun. Tanyun hanya merasakan dunia berputar sebentar. Kemudian, pemandangan di depannya berubah, dan dia menemukan dirinya dan wanita bertopeng seperti mimpi di langit berbintang. Di langit berbintang yang luas, Tanyun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Dia melihat naga dan burung ponik bercakar 9 melonjak di langit berbintang yang cerah. Selain itu, ada binatang raksasa yang aneh tak terlukiskan lainnya yang berlari liar. Selain itu, ada istana megah yang dibangun di setiap bintang. Yang lebih mengejutkan dan membuat Tanyun lebih terkejut adalah dia menemukan bahwa esensi surga dan bumi di kuil Tianmen sangat kaya.
Tanyun tidak bisa tidak bertanya. Orang suci, seberapa kaya esensi surga dan bumi di kuil Tianmen daripada dunia luar? Suara wanita bertopeng itu masih dingin dan menyenangkan. Tidak hanya esensi surga dan bumi 1000 kali lebih kaya daripada dunia luar, tetapi bahkan ki leluhur 100 kali lebih kaya daripada dunia luar. Ketika kamu dipromosikan karena kaisar leluhur suatu hari nanti, kamu dapat merasakan keberadaan ki leluhur. Juga, selanjutnya, orang suci ini akan memberitahumu tentang distribusi divisi di kuil Tianmen. Kamu harus ingat, Tanyun membungkuk sedikit. Ada jejak kesedihan di mata indah wanita bertopeng itu, dan dia kembali normal. Kuil Tianmen dibagi menjadi 3 wilayah bintang utama. Di wilayah bintang orc, sampai ke murid tukang hingga murid suci semuanya bukan manusia. Di medan bintang ras manusia, dari murid tukang hingga orang suci mereka semua adalah manusia. Kekuatan antara dua wilayah bintang ini satu sama lain, dan mereka tidak saling menerima. Selanjutnya, penguasa istana Dewa Surgawi kita adalah ras manusia, dan wakil penguasa istana adalah ras orc. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan wilayah bintang 4 teknik kita? Oke guys, ada Saweria dari Agustio ya. Selalu nunggu episode yang baru buat ngeteh Min biar nambah semangat. Maaf Min cuma dikit. Wah, makasih banyak ya Bang Agustio. Ini support banget buat beli kopi Mimin ya. Soalnya jarang banget sekarang yang Saweria ya. Tapi nggak apa-apa, Mimin tetap sehari 2 episode atau bahkan lebih ya. Tergantung keadaan aja. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya Bang Agustio.